kita. Hai guys, welcome back. Kita kedatangan seorang aktor. Menurut gue dia seorang desainer juga. Insya Allah. Kita sambut saja Virgie Giovanna Brittany Woolworth. Yeay! Balik lagi Brit, lo 94. Nggak, tapi muka lo kayak gue ini pengakuan gue nih. Gue pernah satu scene sama Brit dan gue deg-degan banget sebenarnya ya pada saat itu gitu. Iya. Brit, di umur lo yang sekarang sih. Nah, gue ngeriset kan, lo mulainya itu 2017 ya? Iya. Itu pertama. Itu umur lo berapa ya, Brit ya? Ya dikurangin aja tuh. Aduh, matematika gue goblok banget gitu, Brit, soalnya. 27 sekarang lo. 28 ya, Brit. 2017 itu berarti berapa tahun yang lalu ya? 5 Dua- tahun yang lalu. Jadi Nah, itu lo berarti tidak mengawali karir lo di dunia seni ini dari umur yang muda dong, Brit? enggak. Gue termasuk yang kalau menurut orang terlambat masuk. Iya, walaupun gak ada kata terlambat ya sebenarnya. Ya tapi kemana gue kayak kamu tuh harusnya tuh masuk dari umur sekian. Iya, dari kayak umur orang-orang kan 13 ada yang gak tahun, disampul gitu. Tapi lo tidak mengikuti itu kan? Kayak Gue tuh awalnya pemilihan pageant kayak gitu. enggak. Gue tuh sebenarnya nggak suka banget. Gue tuh dulu kru. Iya. Itu gimana tuh ceritanya? Kok ya nggak tahu ya? Iya kan lo Tahu. pernah cerita Oh, itu. iya. Itu riset. Bener-bener. Itu langsung dari lo, bukan Oh, iya, gue riset iya. ya. Bukan stalking. Iya, betul. Iya, Gila, oke, gue oke. dikatain stalking lo. Takut banget. SOS. Ya, kru. Jadi gue itu memang awalnya kan gue masuk sekolah fashion dan gue itu sebenarnya tidak suka desain tapi gue tuh suka gambar. Oke. Nah cuman gue bingung juga kalau gue mau ngelukis mau gambar mau nyari duitnya gimana. Bisa percaya bisa. Tapi memang mungkin lebih susah. Dan gue tahu gue tuh orangnya lapangan banget. Jadi pas waktu itu gue sekolah di ada sekolah fashion di Mega Kuningan. Bangunannya tuh samping-sampingan banget sama The East Tower. Oke, net ya itu ya. Net. Oke. Nah, Starbucks itu adanya di East Tower. Oke. Jadi pas gue lagi mesen Starbucks, mesen kopi, terus ada kayaknya orang-orang dari Net TV, mereka cerita di atas tuh lagi ada open casting. Ya udah, gue naik aja ke atas, terus gue coba casting sendiri aja. Terus habis itu gue casting, keterima untuk satu part. Akhirnya nggak jadi karena mereka merasa gue masih terlalu mentah. Karena gue bener-bener gak punya pengalaman. Gue casting gak pernah, modeling gak pernah, nganu-nganu sama sekali gak pernah sama sekali. Berarti itu first time lu di depan kamera menghadapi kamera gitu. Iya, bayang jadi sih gue tadinya udah dapet partnya salah satu pemeran utama. Terus akhirnya gak jadi. Tapi gue udah keburu kenal orang-orang. Terus akhirnya gue masuk jadi kru. Nah terus habis itu gue mulai kenal orang-orang. Akhirnya mereka mulai mengajari gue industri ini tuh kayak gimana. Karena sebelumnya gue jadi kru pun juga ya udah asal nyemplung aja. Itu lu memegang apa kalau jadi kru? Gue waktu itu ditandemin sama sama tim wardrobe. Gue jadi stylistnya. Oh oke. Oh masih ini dong, masih linear dengan kampus lu dong pada saat itu. Karena pas ada kenalan gue tahu gue anak fashion, terus dia minta kayak ya udah lu mau nggak punya pengalaman gitu. Terus dari situ akhirnya gue mulai kenal orang-orang dari industri. Terus akhirnya gue dipanggil lagi sama Net TV. Karena kebetulan ya pokoknya dunia ini kan sebenarnya industrinya sangat sempit ya sebenarnya. Terus habis itu akhirnya gue dapet my very first acting job banget seumur hidup. Itu gue dapet akhirnya Keluarga Besar. Nah itu sama Elvira. Oke, nah menurut seorang Brit nih, equality dan equity itu seperti apa sih, Brit? Yang gue tahu equality itu dimana kita diberikan kesempatan yang sama. Semua dalam satu ruangan ini diberikan kesempatan yang sama. 5 botol air semuanya dapat. Equity itu semua diberikan kesempatan atau diberikan bahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama. Gue aus banget, kasih gue 10 air putih. Lu sebenarnya gak aus, jadi cuma dikasih makan botol 1 doang gitu. Ujung-ujungnya akhirnya kita siap syuting cus gitu. Nah, di mana hal equality harus dipakai, di mana equity harus dipakai, menurut gue itu tergantung situasi masing-masing. Situasi dan scenarionya ya. Oke. Nah, Brit, lu pernah mengalami nggak bahwa ini nggak equal menurut gue gitu di dalam pekerjaan atau teman-teman lo gitu, sampai lo pengen ini harus gue bawa, ini harus gue gaungkan nih. Oh my god, lo baik banget. Tapi ya, menurut gue
eh di industri kita ya, itu sebenarnya kesenjangan sosial itu terjadi di yang gue rasain ya pribadi ya, itu lebih dari tingkat sosial. Kalau mungkin di luar atau di industri lain mungkin gue nggak tahu. Itu kesenjangan sosial itu biasanya terjadi karena perempuan dan laki-laki. Kalau di kita agak di tingkat sosial lu di mana. Oke. Bahkan di industri seni ya, Brit ya. Ya, siapa yang lu kenal, siapa yang kenal lo, nama siapa yang bisa lu bawa, sosial media. Nah, itu paling. Gue sering, nggak selalu tapi ya, gue cukup sering casting, terus ada ditempel muka-muka kita, terus di bawah ada angkanya. Terus gue cek ini angka apa di bawah foto gue. Kalau ini jumlah followers gue. Nah, itu pengen gue tanyain sih. Ini opini lo doang ya, Brit ya. Itu bukannya kayak mereka bekerja untuk mencapai angka itu gitu loh, Brit. Si para seniman ini bekerja untuk mencapai itu. Atau mereka mengusahakan emang di sosial media, oke, gue akan dilihat berdasarkan followers gue. Yang menurut gue itu ada pro dan cons-nya sih. Pemikiran seperti itu. Tapi kan selama masih path-nya itu lu lurus, lu tidak merugikan orang lain, sebenarnya itu kan ya oke, sah-sah aja lah. Gue tidak bilang itu sah atau tidak sah. Gue hanya bilang bahwa tidak semua pihak atau PH itu bisa adil. Menurut gue gini, oke, lu bawa followers. Oh, berarti lo gini, sorry. Berarti lo gue sentuh, sorry. Gak apa-apa. Kayak kita udah lebih dari pegang tangan deh. Beneran guys. Jadi gini, berarti lo pengen lo dinilai sesuai dengan keterampilan lo. Karena acting lo gitu kan? Karena gue kerja untuk acting. Gue bukan influencer. Gue bukan artis. Gue adalah pemain film. Gue adalah aktor. Jadi menurut gue lebih baik kalau lo menilai gue 60% berdasarkan skill gue dan pengalaman gue, dan sisanya baru lu masukin social media, personality gue, terus hilang katanya di otak gue. Pokoknya lebih dari skill itu masuk ke 40%-nya. Karena memang gue, kalau lu gak bisa nyanyi, kalau lu false, lu suara lu off key terus, tapi lu banyak manggung gara-gara followersnya banyak, ya jadinya diceng-cengin Ivan Gunawan lu nanti. Nah kan sampai nangis loh anak orang loh. Aduh bola lambung diselesaikan dengan baik. Oke. Aduh emang gue kalah sama Brit. Cek aja di Twitter ya. Kayaknya kita cocok deh ngebahas bareng ya, Brit ya. Kayaknya cocok tolong ya proyeknya dipercepat. Oke. Amin. Amin. Oke, jadi Ivan Gunawan. Bukan. Desainer itu. Desainer. Oke. Terus kenapa dia komenin orang nyanyi? Nah, iya makanya. Aduh, berarti orang awam aja paham kalau itu false ya. Oke. Lo pengen dijudge 60% sesuai dengan keterampilan lo berarti. Nah, oke, gue balikin, berarti lo pernah mengalami ini dong. Apalagi setelah pandemi ini gitu loh, ya dimana orang yang menilai based on social media followers gitu kan. Pas zamannya pandemi rata semua nggak dapet job. Ya dong, persyutingan semuanya berhenti. Pas udah by the end of 2021 itu mulai 19 ya? 20 dong. Bukan COVID-19 siapa? 19 di Indonesia 20 Maret. Iya, di kita tuh 2020 awal. Di 2021 ya baru. Nah, pas by the end of 2021 itu sudah mulai ada syuting, tapi jelas yang dipakai adalah yang followersnya yang udah segitu. Either lu senior atau followers lu banyak. Itu. Jadi perbedaannya jomplang sekali. Yang ada job terus, yang nggak ada job ya udah gitu ya, find something else. Tapi lo tidak pernah merasakan yang gender kan? Atau pernah juga? Kalau gender sih di pekerjaan lebih ke karena kan kebanyakan yang digaungkan kayak male female, kayak paid-nya mereka lebih tinggi yang cowok, terus kayak yang ceweknya ngeklaim bahwa gue layak mendapatkan yang. Lo pernah dengar pemain Indonesia ngomong kayak gitu? Apa pemain luar? Pemain luar. Nah, setahu gue di Indonesia itu kesenjangannya itu atau diskriminasinya itu dirasakan bukan dari gender,
lebih ke lu temannya Strata siapa, sosial ya. strata sosial. Jadi mungkin ada, gue nggak bilang enggak ya, tapi sejauh ini gue kenal teman-teman gue, sejauh ini gue kerja itu berdasarkan tingkat sosial lu, bukan berdasarkan female. Itu dari payment, dari masalah pembayaran. Tapi kalau berdasarkan treatment, ya ada, itu sih di mana-mana ada pasti. Kayak bagaimana orang-orang di lokasi yang cowok-cowok memperlakukan yang cewek-cewek, yang membuat cewek-ceweknya jadi nggak nyaman, itu pasti ada. Karena gini loh, ya gue melihat bahwa pemain-pemain yang non utama atau peran pembantu utamanya yang di situ juga, ya mereka udah punya nama masing-masing gitu loh. Bahkan yang mereka yang menurut gue udah punya nama masing-masing aja masih di-treat seperti itu. Kalau menurut gue itu kembali lagi ke ya itu status dia pemeran utama. Pertama dan kedua, ada juga kondisi-kondisi di mana kalau lu vokal, lu akan jadi lebih diperhatikan. Either in a bad way or in a good way. It has nothing to do with men or women menurut gue. Kan lu sempat ngomong sama gue bahwa gue udah terlalu vokal, gue ketakutan kalau gue nanti di blacklist atau gue dibilang diperlakukan, ribet, dibilang ribet dan segala macam. Nah sebenarnya ya berbahaya juga nggak sih, Brit, ketakutan seperti itu gitu kan? Sebenarnya berbahaya, cuman gue kemarin ada di point dimana gue harus ngomong, tapi gue takut ya, namanya takut kehilangan job mah ya normal ya. Apalagi posisi gue bukan seperti posisi beberapa teman kita nih yang untouchable. Jadi gue merasa gue harus mencari balance-nya, dan gimana pun juga nggak hanya equality, gue juga agak sedikit mencari yang namanya balance gitu loh. Nah itu kan kurang lebih udah banyak kita bahas dalam segi profesi. Nah kita gue pengen ngebahas equality atau equity itu di dalam segi private life lo. Kalau bisa ngedate, lo kan ini kayak ya yang kayak gue bilang, lo menggaung-gaungkan equality. Itu lo gimana sih, Brit, sama pasangan lo biasanya? Kayak oke, yang kemarin sempat viral itu split bill, apakah akan seperti itu? Nah, faktanya seperti apa kalau lu? Gue itu termasuk orang yang kalau gue baru deket, apalagi baru pacaran, atau bahkan pas udah pacaran pun juga ya, gue mencari yang efisien. Kalau lu jemput gue, rumah gue di BSD, lu di Jakarta, kita mau ketemuannya di Jakarta Selatan, lu jemput gue ke sana lagi udah berapa jam, mendingan ketemuan aja di sana. Dan gue juga ada rasa-rasa ketidaknyamanan kalau gue belum terlalu deket terus tiba-tiba dijemput terus di mobil berduaan gitu, gue kayak awkward, ketemuan di sana aja yuk gitu. Dan masalah split bill, gue sangat percaya dengan, kan yang nonton gue juga, kan gue pun juga nonton, gue juga menikmati malamnya, gue juga ikutan makan, either kita BS atau misalnya dia bayar nonton, gue bayar makan malam gitu. Dan gue kemungkinan sangat besar gue tidak akan keluar kalau gue nggak punya duit gitu. Tapi itu pernah terjadi? Selalu ya? Selalu terjadi. Kalau misalnya gue lagi gak ada duit, gue ngomong, kecuali kalau mereka maksa. Dan di saat mereka maksa dan gue pergi, gue akan mencari apapun yang paling murah. Kalau perlu makan di rumah lah gue. Biar kenyang-kenyangin dulu ya. Di sana gue ngemil-ngemil gitu. Nah berarti kan lo sering ya ngedengerin kata ladies first. Ya. Itu gimana? Gue tidak terlalu percaya dengan yang namanya ladies first. Gue percaya dengan apa yang efisien. Mau masuk pintu, siapa yang posisinya paling efisien untuk buka pintu dan masuk, ya itu yang masuk duluan. Mau itu laki-laki, mau itu perempuan. Mau makan, mau apa, posisi mana yang paling efisien untuk mulai duluan, ya dia yang mulai duluan. Mau yang efisien dua-duanya yang mulai duluan, ya silakan dua-duanya mulai duluan gitu. Karena gini, banyak case ya mereka emang menyuarakan equality. Feminisme, tapi di-adjust dengan keuntungan untuk mereka sendiri. Jadi gue percaya dari pihak perempuan nih ya. Iya, paham. Iya, equality. Paham. Bill keluar, enggak, ini bukan tanggung jawab gue. Iya, paham. Itu kan banyak yang memakai itu gitu. Masih banyak perempuan yang equality. Kalau lo mau equality yang adalah sederajat, akan ada kelebihan, akan ada
apa sih, positif dan negatifnya, akan ada kerugian juga yang mau nggak mau lu alamin pasti. Karena ada hal-hal yang selama ini lu menyuarakan equality supaya kita tidak ditindas, karena selama ini laki-laki selalu Patriarki itu. laki-laki selalu posisinya di atas perempuan bla bla bla, tapi lu juga nggak nyadar posisi itu dimana saat perempuan itu ada di bawah laki-laki, mereka pun juga punya hal-hal, punya tanggung jawab, punya kondisi-kondisi yang ditanamkan dan diharuskan untuk mereka lakukan. Nyari duit, jadi kepala rumah tangga. Baru lulus kuliah udah mesti tahu caranya nyari duit, ngidupin keluarga, beli rumah. Lah gue ngidupin diri gue sendiri aja empat, terus gue mesti ngidupin bini gue sama anak-anak gue. Emang gampang? Tidak. Jadi posisi laki-laki di atas perempuan pun juga ada disadvantage buat si para laki-lakinya juga. Kalau lo mau setara, jadi kerugian-kerugian ini pun akan ada yang pindah ke lu juga. Again, setara, positifnya dibagi, negatifnya juga dibagi. Banyak perempuan-perempuan yang menurut gue mungkin belum kepikiran ke sana karena tidak terbiasa. Oke, kita ngomongin mengenai banyak perempuan yang ngambil benefit mengenai equality ini. Contoh kayak mereka tiba ada tanggung jawab, mereka tidak bertanggung jawab, seperti tanggungan rumah tangga. Belum tentu itu mengambil benefit, bisa aja itu culture mereka. Benar. Nah, kalau ngomongin culture, pendapat lo gimana mengenai culture yang kita ya kurang lebih lah, walaupun nyokap lo dari Belanda, tapi kurang lebih lo pasti paham lah dengan culture yang ada di Indonesia ini gitu. Masalahnya Mengenai masih dalam konteks equality ya. Masalahnya culture di Indonesia pun juga banyak. Menurut gua culture seperti itu mungkin lebih besar di Jawa. Kalau lu dari Padang, culture-nya beda banget sama Jawa gitu. Malah yang ngebeli pihak perempuannya. Iya, di Bali lu lihat pekerjanya siapa? Mostly perempuannya. Laki-lakinya biasanya mereka seniman. Nah gini Brit, gue pernah ngebaca itu. Karena perempuan itu tendensinya adalah lebih fokus ke hospitality. Mereka lebih fokus ke orang. Nah ini kayak traits yang membedakan laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki itu tendensinya lebih fokus ke into things. Makanya kebanyakan mereka bekerja di STEM. Science, Technology, and Mathematics. Contoh engineer. Nah itu kan mostly kan laki-laki. Nah kalau lu bilang di Bali itu kebanyakan perempuan kan, emang Bali itu fokusnya kepada hospitality. Yang dimana hospitality itu fokusnya kepada orang. Tapi fokus-fokus itu bermulainya dari mana? Sekarang gini deh, perempuan itu dari dulu dikodratkan untuk bersih-bersih, masak, semua yang berhubungan dengan baju itu perempuan. Tapi when it comes to professionally, tiba-tiba itu menjadi suatu profesi, kebanyakan chef apa? Laki-laki. Benar. Terus kalau lo mau ngejahit seragam, lo mau ngejahit baju, terus kayak di Majestic misalnya, mostly tukang jahitnya apa? Laki-laki. Ya, bahkan desainer juga kebanyakan laki-laki. Jadi menurut gue kenapa bisa jadi seperti itu ya karena culture. Maksud gue bukannya culture-nya terbentuk karena tendensinya laki-laki jadi kesana. Kalau menurut gue berdasarkan pengamatan gue dari kecil, itu tendensi itu terjadi karena culture. Karena when it comes to get a job and then jadi untuk mencari jadi tulang punggung keluarga, untuk kerja, untuk nyari duit, itu laki-laki. Apapun itu profesinya. Tapi kalau itu bukan suatu profesi, itu baru bukannya bisa, tapi kodratnya baru untuk perempuan. Gue pengen nanya pendapat lo aja ya. Kita nggak usah ngomongin data, kita nggak usah ngomongin opini orang lain. Menurut opini lo sendiri, dimungkinkan nggak sih negara kita ini equality itu? Kita ngomongin gender aja deh dulu, gak usah ngomongin suku, ras, dan agama gitu kan. Soalnya kan sub-subnya banyak ya. Iya. Gender di mana nih? Oke. Gender di mana? Equality di mana nih gender? Oke, gender kan di bawah-bawahnya ada turunan kayak suku, ras, agama gitu kan di bawah gender dulu. Jadi banyak subnya gitu kan. Nah, kita ngomongin gender in general. Dimungkinkan nggak sih? Menurut gue mungkin. Karena perbedaan suku di Indonesia tuh banyak, gue perhatikan bahwa perempuan-perempuan yang dominan, atau laki-lakinya yang dominan, atau malah mungkin ada suku-suku yang mereka juga melihat kesetaraan. Gue pernah dengar doang ya, jadi gue gak berani sebut. Jadi menurut gue mungkin atau tidak, mungkin. Tapi berhubung Indonesia itu adalah satu negara yang lu tahu kita terdiri dari pulau-pulau. Jadi kita terdiri dari ras-ras. Jadi kesetaraan antara
Indonesia Timur dengan Indonesia Barat mungkin belum tentu pasti sama. Tapi kesetaraannya itu bisa dicapai sesuai dengan kenyamanan dari orang-orangnya itu. Maksud gue, again, kesetaraan itu mungkin tidak bisa dipatokkan kayak oke, berarti satu Indonesia semua harus tahu ya kalau perempuan itu wajib kerja gitu, atau semuanya mesti tahu ya bahwa satu Indonesia perempuan itu mesti siap-siap untuk diminta beli nama suaminya gitu misalnya. Jadi itu kan bukan suatu hal yang bisa dipatokin dari ujung ke ujung, tapi kesetaraan dengan kondisi dan dengan situasi masing-masing. Kalau menurut gue fleksibel jadinya kesetaraannya. Jadi menurut gue bisa apa atau enggak bisa, karena menurut gue kembali lagi kesetaraan adalah di mana kedua belah pihak mendapatkan opsi dan mendapatkan pilihan dan mendapatkan kesempatan untuk memilih. Oke, berarti gue menyimpulkan bahwa kesetaraan dalam equal opportunity. Yes. Karena gini, Brit, lo sepakat gak sih equal opportunity itu tidak sama dengan equal outcome? Nah, elaborate coba. Oke, equal opportunity ya. Oke, lo mendapatkan kesempatan untuk bekerja yang sama dengan gue. Iya, di lapangan pekerjaan yang sama. Oke, kita ngomongin in general pekerjaannya. Walaupun lo seniman, ya kita ngomongin general aja deh pekerjaan. Oke, semua di Indonesia ini semua gender memiliki kesempatan bekerja yang sama. Ya. Oke, itu udah fair dong. Ya. Nah, tapi kan outcome-nya kan belum tentu equal. Contohnya outcome? Contoh, akan ada terjadi bentrokan biologis antara laki-laki dan perempuan. Gue elaborate lagi ya. Kita masuk sama intern. Berdua intern ya. Internship itu kan 3 months. Ya. Di dalam 3 months ini si perempuan ini ternyata pregnant. Oke. Berarti otomatis tidak akan seefektif gue dong bekerjanya. Efektif atau jumlah jam kerjanya? Ya kalau jumlah jam kerjanya menurun berarti tidak efektif dong. Zaman sekarang ada WFA. Work from anywhere. Iya, tapi dia di hospital ini posisinya. Dia udah ready untuk keluarin. Itu paling 3 jam dalam 3 bulan. Ya, tapi kan tetap ada break. Bahkan gini, break hamil, cuti hamil itu 3 bulan, Brit. Itu cuti hamil. Yang menurut gue laki-laki juga harus dapat cuti hamil. True. Oke, namanya mungkin bukan cuti hamil ya, tapi cuti di mana di saat perempuannya lagi paternity atau istrinya. Leave lah itu ya. Jadi dari kalau misalnya perkara 3 bulan intern itu, lu mau lihat bahwa keefektifan kerjanya itu bisa sama atau enggak, kembali ke pribadinya masing-masing. Ada aja orang yang mau dia lagi di rumah sakit, mau dia lagi nunggu brojol 5 jam sebelum waktunya dia melahirkan, masih bisa dia mungkin sambil buka laptop sambil dia kerja. Since sekarang udah work from anywhere. Tapi betul, akan ada terpotong jam dia melahirkan. Itu paling lama 5 jam dalam 3 bulan. Jadi menurut gue, dan laki-laki juga pasti akan memiliki, si laki-lakinya misalnya lu, akan memiliki situasi-situasi di mana yang lu mungkin harus izin, tapi tidak dalam 5 jam berturut-turut. Bisa aja 5 jam waktu bulan pertama, 5 jam di minggu kedua. Yang menurut gue, kalau mau hitung sedetail itu, bisa aja sama jadinya. Jadi efektif kerja itu menurut gue kembali ke pribadinya masing-masing. Karena gini, kenapa gue ngasih contoh itu? Karena di dalam waktu 3 bulan itu pasti internship ada diangkat menjadi associate gitu loh. Jadi dari career wise udah ketinggalan di satu level gitu loh. Banget. Makanya itu yang gue bilang biologis itu mungkin akan kepentoknya di situ gitu loh. Karena menurut gue sejak kapan equality itu bisa dimungkinkan di dunia ini, ya walaupun ini nggak original dari gue, sejak birth control itu terlahir 1960. Nah semenjak itu baru kayak women have a chance to fight. Yes. Gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak sengaja pas lagi 3 bulan itu lagi internship tiba-tiba si perempuannya hamil, again itu cuma 90 sekian persen birth control, itu adalah kondisi yang di luar perhitungan. Gue selalu bilang teori itu tidak 100%. Betul. Praktek berbeda dengan teori. Apapun yang terjadi di lapangan, apapun yang terjadi di situasi saat itu, mau gak mau akan ada human error, akan ada sesuatu yang terjadi di luar perhitungan, di luar teori yang mau gak mau yaudah lu omongin aja. Oke, tapi gini loh, pesaing-pesaingnya ini yang non-female ini pasti ya akan diangkat. Tapi berarti si pesaing-pesaingnya ini merasakan kerugian gak?
Selama lu merasakan kerugian, Justru benefit nggak sih Brit menurut lu, karena gue kehilangan satu kompetitor. berarti permasalahannya di sini di mana? Ya Kecuali si di perempuannya, biologis berarti ya. kecuali si perempuannya. Kita ngomongin soal equality of outcome ya, hasil. Iya. Nah, Berarti gitu. kalau si perempuannya itu mendapat outcome dia cuman intern sebulan, terus habis itu dia harus cuti hamil, terus habis itu dia mungkin nggak diangkat, Bukan nggak diangkat, harus ngulang atau nutupin 2 bulan yang dia. Dan kalau dia protes, ya itu something yang kayak, ayo dong, lo kok udah tahu resikonya. Iya, memang tidak ada protes, tapi kayak itu loh, kepantoknya akan di biologisnya itu loh, maksud gue. Menurut gue kasus-kasus seperti ini adalah kasus-kasus yang cukup hitam putih menurut gue, tidak abu-abu, karena ceweknya pasti udah tahu, dia akan melahirkan kapan, dia udah tahu resiko yang akan diterima apa. Mungkin dia tetap paksain masuk supaya dia punya koneksi aja dulu, biar dia masuk aja dulu, nanti ujung-ujungnya dia dapat kesempatan lagi, alhamdulillah. Kalau nggak dapat kesempatan lagi, at least I tried. Mungkin kondisinya dia seperti itu. Terus apakah akan merugikan si kompetitor atau teman-teman kerjanya dia? Menurut gue sih tidak. Jadi menurut gue kondisi seperti ini adalah kondisi salah satu contoh yang mungkin tidak ada yang dirugikan, tapi lebih ke salah satu cerita contoh yang. Tapi kalau lo sendiri mengalami itu, lo tidak merasa rugi kayak gila ya, sebenarnya kerjaan gue lebih bagus nih dari laki-laki ini gitu, tapi karena gue hamil. Kan gue udah tahu gue mau brojolnya bulan apa. Jadi di saat. Tapi lo ngerasa itu fair aja ketika lo harus ngulangin, misalnya 1 bulan lo masuk, 2 bulan lo break untuk. Ya fair lah. Kalau buat gue itu fair. Fine ya. Oke, nah itu sih sebenarnya yang pengen gua debate sih sebenarnya, bukan debate sih, lebih ke brainstorming aja sih, gimana sih opini lo menyikapi hal yang seperti itu. Yang menurut gue paling susah yang gray area tuh ini, cewek tuh kalau lagi dapet moody. Nah, terus kita cowok pengen gua ngebawa, tapi kayaknya aduh gimana ya gua ngebawa ini ya. Oke, gue yang sorry, aku itu menentang lo dulu di kantor 1 hari libur buat cewek pas mens, nggak ada. Nah iya, jadi kita balik. Nah itu masalah mens. Aku nggak berlaku buat aku. Nah lo kira lo udah pernah ngebaca scientific research mengenai itu belum? Gue sih selain lo mengalami sendiri ya. Gini, menurut gue perempuan, gue tidak bisa mewakili semua perempuan di dunia ini opini Brit langsung. Ini opini ya. Karena semua perempuan pun tidak memiliki kondisi mens yang sama. Gue bisa ada di bulan yang gue sakitnya minta ampun, gue itu melilit banget. Tapi bulan depan enggak. Bisa teman gue tiap bulan dia pasti kesakitan. Yang dia cerita dan dari yang gue lihat, ada bisa orang yang hampir tiap bulan dia nggak ngerasa apa-apa. Jadi menurut gue kondisi itu fleksibel kondisinya. Apakah harus dijadikan kondisi atau harus dispesialkan di ruang kerja? Menurut gue itu kembali ke ruang kerjanya, ke lingkungan kerjanya. Menurut gue itu adalah kondisi fleksibel yang bisa dilihat menurut waktu gue awal banget masuk, pas awal banget gue dapet mens sama sekarang gue dapet mens, gue dulu gak ngerti gimana cara handle badan gue. Ini adalah pengalaman baru, gue gak expect orang lain untuk ngerti karena gue aja belum ngerti. Sekarang gue sudah 28 tahun, gue sudah mens dengan segala macam mens yang gue rasain. Gue udah tahu, kalau yang sakit kayak gini, gue tahu gue mesti handle-nya gimana, sakitnya biasanya pas lagi kapan, dan biasanya mental gue, yaudah jalan aja dulu, gue kerjain dulu. Kalau mentok gue emang nggak bisa gerak banget, karena bisa sampai lu kramnya tuh sekaki-kaki, gue sampai jalan aja tuh nunduk, itu dan nggak sering ya, tapi sekali-sekali pernah. Kalau misalnya pas lagi di lokasi gue begitu banget, ya sama aja kayak orang lagi sakit jatuhnya. Bukan rutinitas tiap bulan gue akan seperti itu. Gue tidak minta special treatment tiap bulan, tapi pada saat itu jatuhnya hitungannya gue sakit. Tapi lo luar biasa sih, berarti itu lo pernah mengalami sesakit itu dan lo harus acting. Dan pada saat itu kondisinya, again ya, makanya gue tidak percaya sama nepotisme. At least gue tidak pernah merasakan nepotisme, karena gue cukup berkali-kali mendapatkan pekerjaan di mana yang mereka tidak merasa mereka kenal gue, mereka tidak merasa familiar dengan gue, jadi gue dapet treatmentnya sangat berbeda sama orang-orang yang bahkan bukan pemeran utama ya, tapi udah saling kenal, followersnya banyak, dan mereka dapat treatmentnya, mereka dapat treatmentnya lebih baik dari gue. Yang gue pernah cerita, gue nunggunya berjam-jam duduk di lantai di bawah rak baju, dari gue duduk sampai gue tidur, sampai gue masuk angin, dan kondisinya gue lagi mens, lagi nggak parah banget, bukan mentok mens yang paling parah, tapi
gak nyaman. Gue tiap Hmm. berapa jam sekali gue harus ganti pembalut. Namanya perut kram tuh pasti ada, perut gue kram. Tapi gue duduk di lantai, gue lagi nggak mens aja gue masuk angin. Terus apalagi gue lagi mens. Orang kan kalau mens itu perutnya jadi kembung, tambah-tambah makin lagi. Ya udah jalanin aja dulu. Kalau nggak kuat ya baru gue Ya udah, mau gimana lagi kan? Iya, Yang penting gua, balik gerak. yang penting hadir dulu gitu loh. Ya gimananya ya, yang gimana itu udah, ya biologis gua udah nggak sanggup ya mau gimana lagi. Tapi itu menurut gue tidak bisa dijadikan patokan ke semua orang ya, karena ada pula kondisi-kondisi di mana laki-laki yang ini kita lagi ngomongin perbedaan laki-laki sama perempuan ya, mau laki-laki mau perempuan, misalnya mereka sakit, mereka misalnya demam, kondisinya dia bisa jalan, dia bisa duduk di mobil, jalan ke lokasi, duduk aja dulu, rasain dulu, tapi mereka akan memilih untuk kayaknya gue nggak bisa datang deh. Jadi nggak cuma perempuan pas lagi mens doang, orang lagi nggak mens, siapapun itu mau laki-laki perempuan atau non binary, terus tiba-tiba kayak merasa gue kayaknya hari ini nggak bisa masuk kerja deh, dan mereka bisa cuti sakit. Betul toh? Iya. Jadi menurut gue itu adalah kondisi-kondisi yang bisa disamakan dengan orang sakit. Kalau lu tidak menjadikan ini sebagai alasan tiap bulan. Kalau lu tiap bulan kayak ini udah jadwalnya aku mens, jadi aku harus kerjanya setengah hari aja gitu. Lagian gue nggak tahu, mungkin lu punya kondisi khusus, tapi kayaknya nggak tiap bulan juga sih. Sebaiknya Harusnya tidak seperti ya itu toleransi sih. antara lu sama teman kerja lu aja gimana. Buat penutup, lu punya nasihat apa buat Indonesia ini? Buat nggak Indonesia sih, nggak, buat sahabat hati lah, mengenai equality, mungkin dari sisi gender, mungkin dari sisi culture, sesuai dengan opini lu aja Brit, untuk membuat Indonesia ini semakin equal. Berat ya bebannya buat saya. Nggak, ya menurut opini lu aja, kan kita dari tadi juga nggak ngejudge, kita nggak ada ngejudge siapapun gitu loh, toh by opini masing-masing. Kita entitled to our own opinion. Oke, kalau menurut gue gini, First stepnya adalah equality dan equity itu bukan oh yaudah jadi lu maunya apa, mau kerja juga, yaudah nih dikasih kerjaan, bukan. Equality dan equity adalah kesempatan di mana kita bisa mendapat pilihan dan kita bisa memilih dan kita bisa mendapatkan ruang untuk berkomunikasi. Apapun hasil yang gue pilih, itu adalah apa yang gue mau. Gue bisa dapat apa enggak, merugikan orang lain apa enggak. Jadi first step untuk bisa mencapai equality dan equity menurut gue itu semuanya mendapatkan pilihan dan kesempatan memilih dan komunikasi yang sama. Kenapa komunikasi? Ujung-ujungnya kalau ternyata tidak bisa diaplikasikan, tidak bisa dilakukan, tidak bisa, ternyata malah merugikan orang lain, ya udah musyawarahkan saja. Intinya kita pengen mendapatkan kesempatan yang sama, at least mendapatkan pilihan yang sama dan tidak mendapatkan judgment. Kembali ke contoh yang paling klasik adalah kalau si perempuannya pengen bekerja, kasihlah dia pilihan untuk bisa bekerja. Perempuannya juga harus tahu resikonya apa untuk lu bekerja. Untuk lu nyari duit, tanggung jawabnya, hak dan tanggung jawab itu harus lu telan dua-duanya. Jangan cherry picking. Kalau si perempuannya pengen jadi ibu rumah tangga, kasihlah dia kesempatan untuk menjadi ibu rumah tangga. Tapi again, hak dan kewajiban dan tanggung jawab, resiko, apa segala macam pasti ada, lu mesti telan. Jangan cherry picking. Atau misalnya tiba-tiba, oh gue pengen dua-duanya. Gue inget banget Mbak Najwa pernah ngomong yang mutlak atau yang sudah kodratnya perempuan. Again gue nggak tahu ya siapa yang bikin kodrat, dan kodrat itu datang dari siapa yang dulu bikin kodrat. Tapi kodrat mutlak untuk perempuan atau wanita adalah menstruasi dan melahirkan. Setahu gue ya. Poinnya setahu gue yang gue ingat cuma 2, karena itu kondisi fisik, at least minimal menstruasi. Kondisi fisik yang 99% gue perempuan udah nggak bisa kabur lagi, itu emang udah kodratnya perempuan menstruasi. Sisanya yang lain fleksibel, sisanya yang lain lu bisa atur lu sendiri maunya gimana gitu loh. Lu bisa atur masa depan lu seperti apa, lu bisa atur hidup lu seperti apa selama tidak merugikan orang lain gitu. Dan kalau gue boleh tambah ya, kalau teman-teman yang di luar sana, terutama di Indonesia, sahabat hati kita yang perempuan,
yang bener-bener lah kalau woman support woman itu Iya. dipraktikin. Kebanyakan woman yang nyerang woman gitu loh. Padahal laki-laki juga fine aja gitu loh. Tapi kalian seksi banget nggak ini Oh, lu kan seharusnya nggak kayak gitu kodratnya perempuan segala. Itu kebanyakan datang dari perempuan itu sendiri. Yes. Jadi tolonglah ya. Jadi berhubung kita lagi gerak jalan nih untuk membawa atau pengen menyuarakan equality ini, janganlah kita ditarik-tarik ke belakang. Iya, benar. Contohnya yang menurut gue cukup kontroversial adalah ada satu perempuan yang mungkin dia di catcall atau dia mungkin di sexual harass. Terus ada perempuan lain yang kayak, ya bajunya juga. Betul. Kenapa bajunya? Apa yang salah dengan bajunya? Kecuali dia pakai baju yang pentilnya kemana-mana. Menurut gue itu masih debatable. Gue nggak bilang mutlak itu benar atau mutlak itu salah. Tapi menurut gue itu debatable. Debatable. Tapi di luar itu kalau dia pakai tank top, dia pakai celana pendek, bukan berarti itu undangan juga. Betul. Jadi jangan disalahin juga. Mau dia cuma pakai tank top sama celana pendek terus nggak pakai luaran lagi. Semua kalau yang namanya mengundang tidak mengundang, menurut gue itu bukan dari baju. Mengundang atau tidak mengundang itu dari vibe. Kalau adalah saat-saat dimana yang misalnya gue lagi suka sama satu cowok, terus gue pengen tuh cowok deketin gue gitu. Gue memberikan vibe dimana yang kayak halo, hai, aku pengen minta diajak kenalan nih. Kalau nggak gue yang maju duluan nih gitu. Gue memberikan vibe itu dimana yang I'm open kalau lo ngajak gue kenalan. Kalau gue mendapatkan vibe yang sama, mungkin gue akan maju duluan. Tapi kalau enggak, mau gue pakai tank top, mau gue pakai celana pendek, gue nggak mau tiba-tiba disamperin diajak kenalan, gue akan memberikan vibe dimana oke, makasih, tapi enggak, no thank you. Nah, buat gitu. teman-teman yang kalau belum tahu itu namanya fashion, bukan invitation. Yes. Nah, bedain ya. Thank you. Yes. Nah, tapi ya pesan gua buat lo ya jangan juga lah lo jalan-jalan di jam 1, jam 2 subuh. Yang nge-catcalling lo itu bukan manusia. Iya, kebanyakan. dajal. Iya, yang catcall gue dajal Iya, kemarin. hati-hati juga ya. Betul. Soji, Brittany, terima kasih banyak Terima udah kasih. mau mampir di Pakai Hati kita. Yes. Mungkin ini bukan terakhir kalinya. Atau mungkin kita pindah nanti ke channel berikutnya. Ya. Iya betul. Ini Iya. ganti nih nanti nih. Enggak, kita buka studio Oh, bukan baru. di sini. Oh. Iya. Thank you buat waktunya. Terima kasih. Sudah Thank you, guys. mengundang.